di komputer lagi. Oke. Nah, yang sekarang saya akan coba ajarkan itu mungkin intro terlebih dahulu ya. Intro saja terkait dengan kasus selanjutnya yang akan saya ajarkan. Walaupun ini kemungkinan tidak akan masuk quiz. Jadi quiz kalian itu fokusnya hanya sampai ke root finding. Jadi root finding dan error. Tapi semua root finding ya itu masuk. Gitu. Kemungkinan besar saya akan berikan 3 nomor. Waktunya 45 menit di awal kuliah. Nanti kalian masuk lagi kuliahnya jam 9. Jadi kuisnya mulainya jam 8 sampai jam 8.45. Oke. Biasanya itu kan ada ya macam-macam lah ya setelah itu. 8.45 sampai jam 9 baru mulai lagi kuliah. Oke, ini adalah materi selanjutnya, yaitu terkait dengan root of equation. Nih, terkait dengan aljabar linear. Dan sebenarnya ini ada hubungan erat dengan apa yang kalian sudah pelajari di matematika teknik material. Untuk Doni pun saya yakin juga kamu pasti pernah belajar, karena kamu di matematika ya Doni, eliminasi Gauss kalau sampai nggak bisa anak matematik rada kebangetan. Bener nggak Doni? Betul, Pak. Nah, ya udah. Oke. Jadi ini saya sudah pernah ajarkan semester lalu untuk sebagian besar yang ada di sini. Ini terkait dengan aljabar linear. Jadi eliminasi Gauss ya, itu salah satunya. Jadi apa yang kita maksudkan dari aljabar linear itu adalah apabila kita punya set persamaan, persamaan dengan kita misalkan punya 10 persamaan dengan 10 unknowns. Bagaimana cara kita mendapatkan solusi untuk X1 sampai X10 seperti itu. Itu sudah saya ajarkan pada kuliah matematika teknik material. Saya yakin itu karena saya doang yang ngajar di situ ya. Oke. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana caranya? Itu juga saya sudah sempat mengajarkan. Sorry ini di rumah saya nggak tahu kenapa ini banyak nyamuk. Oke. Jadi kita bisa buat yang waktu itu saya sudah ajarkan yang bisa buat ini ya. Matriks seperti ini itu namanya apa ya? Melvin, matriks seperti ini namanya apa, Melvin? Matriks. Aduh, saya lupa Pak nama matriksnya. Harusnya kan matriksnya bentuknya seperti ini, tapi kita bisa sederhanakan jadi seperti ini untuk bisa menyelesaikan kasusnya. Yusuf, namanya apa Yusuf? Apa? Augmented bukan Pak? Augmented matrix. Betul ya Yusuf ya? Augmented matrix ya? Betul Pak. Nah, ini bentuknya adalah augmented matrix dan itu yang kita bisa proses di augmented matrix itu. Secara manual itu di matematika teknik diajarkannya seperti itu. Oke, nah yang kalian akan pelajari di analisis numerik itu bukan manualnya, karena manual itu kan ya, namanya manual kalkulasi manual juga apa namanya terbatas dalam hal jumlah kalkulasi yang biasa bisa kita lakukan terbatas. Oke. Misalkan pada saat ujian waktu itu saya lupa tuh saya ngasihnya berapa 3x3 atau 4x4 ya. Kalau 4x4 kalau udah sampai 5x5 ke atas itu saya yakin akan tambah jelimet ya pusing sendiri kalian nanti. Memang karena kemampuan kalkulasi manusia itu terbatas. Nah, agar kita bisa menghandle 10x10, 100x100, itu bagaimana caranya? 100 unknowns gitu ya. 100 persamaan 100 unknowns itu bagaimana caranya? Suka tidak suka kita harus menggunakan program. Kita harus menggunakan metode numerik. Walaupun metode numeriknya itu sebenarnya adalah metode yang sama persis dengan yang kita gunakan di matematika teknik material. Sama persis metodenya. Tetapi yang kalian sudah pelajari di matematika teknik material itu, yang mungkin kalian kalau disuruh menuliskan algoritmanya juga bingung, itu kita buat dalam bentuk algoritma, kita buat dalam bentuk pseudocode, persamaannya kita buat untuk bisa direpresentasikan dalam bentuk program. Seperti itu. Sorry. Nah, ini beberapa contoh kasusnya ya.
Kalau kalian masih ingat ya, bentar, saya coba cek ya. Felicia Putri. Iya, Pak. Felicia, saya nanya nggak mau Felicia. Di eliminasi Gauss itu, saya pernah mengajarkan eliminasi Gauss itu bisa dibagi menjadi 2 step besar. Step besarnya itu apa saja? Eliminasi Gauss begitu. Ada dua bagian besar di eliminasi Gauss yang kita harus lakukan. Bentar Pak, agak lupa. Kamu tinggal baca. Apa namanya? Forward elimination sama back substitution. Nah, gitu. Lupa coba. Berapa bulan yang lalu? Ini mahasiswa di kenapa nih? Oke. Jadi ada dua bagian besar ya. Itu yang pertama itu adalah forward elimination. Yang kedua itu adalah backward substitution. Back substitution sama aja. Ya, forward elimination itu kondisi di mana kita membuat matriks kita yang awalnya seperti ini menjadi matriks segitiga atas. Masih ingat ya? Masih ingat nggak itu, Felicia? Iya, Pak. Iya. Oke, matriks segitiga atas. Kalkulasi manualnya saya yakin kamu masih ingat. Nah, persamaan matematikanya untuk dalam bentuk pemrograman itu seperti ini. Ini sebenarnya yang persamaan matematika yang dibutuhkan oleh si komputer agar bisa mengeksekusi kalkulasi tadi untuk menjadi matriks segitiga atas. Oke, ya walaupun itu nanti harus dalam bentuk tidak hanya persamaan ini saja ya, harus dalam bentuk iterasi seperti itu. Oke, ini persamaan matematika yang dibutuhkan. Walaupun nantinya akan ada program-program pendukung untuk iterasinya, tapi persamaan utamanya adalah ini untuk forward elimination. Kemudian untuk backward substitution ada 2 persamaan utama. Yang terakhir ini persamaan khusus untuk baris terakhir, karena baris terakhir itu cuma ada satu yang kalau misalkan kalian ingat backward substitution itu kan baris terakhir itu kalau sudah dalam bentuk matriks segitiga atas ya, yang ini tinggal yang tidak nol kan tinggal bagian ini dengan ini, ya kan? Oleh karena itu untuk mendapatkan si xn x pada baris terakhir tinggal bn hasil kalkulasi terakhir itu dibagi dengan ann hasil kalkulasi terakhir, selesai. Itu hanya berguna untuk yang baris terakhir. Xn saja untuk mencari xn. Untuk mencari x lainnya, untuk mencari x dari x1 sampai xn minus 1, oke, kita harus menggunakan persamaan ini. Karena namanya ada yang namanya backward substitution. Kalau untuk baris terakhir, kita tidak ada substitusi yang perlu dilakukan, tinggal pembagian selesai. Tapi setelah mendapatkan xn, kita harus mencari xn minus 1. Karena kita perlu nilai xn untuk mencari nilai xn minus 1 seperti itu. Makanya namanya backward substitution. Jadi harus ada memasukkan dari nilai x yang sudah sebelumnya kita dapat untuk mencari nilai x selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini proses matematiknya, kalkulasi matematiknya seperti ini. Seperti itu. Kalkulasi matematiknya jadi seperti ini. Persamaan-persamaan inilah yang kita harus kombinasikan untuk membuat si program eliminasi Gauss kita. Intinya seperti itu. Tetapi intinya ini sama persis seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Forward elimination, back substitution, ini bukan back substitution, nggak ada substitution. Khusus untuk mencari nilai xn, backward substitution untuk mencari nilai xx lain. Berurutan dari xn, xn minus 1, xn minus 2, dan seterusnya sampai x1. Seperti itu. Kalau misalkan kalian cuma sebelumnya menghandle hanya 4 variabel, ini khusus untuk mencari nilai x4. Ini untuk mencari nilai x3, dari x3 karena kita sudah mendapatkan nilai x4 ya, kita bisa mencari x3, lalu x3, setelah mencari x3 kita mencari x2, setelah mencari x2 kita mencari x1. Seperti itu, karena namanya backward substitution.
Ini sebenarnya sama persis seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Tetapi prosesnya dibikin lebih otomatis. Doni, saya tidak perlu menjelaskan ke kamu kan ya, forward elimination sama backward substitution. Alhamdulillah tidak perlu, Pak. Sip. Oke, nah ini si pseudocode-nya. Kompilasinya seperti apa? Jadi persamaannya masih persamaan yang tadi, sama. Persamaannya masih persamaan yang tadi ya. Oke, persamaannya masih persamaan yang tadi, tetapi persamaan yang tadi itu dibagi-bagi menjadi beberapa baris seperti itu. Jadi proses yang pertama ini adalah proses forward elimination. Oke, proses yang kedua adalah proses backward substitution. Seperti itu. Sekarang udah jam 10:04, mungkin saya coba lihat ini. Tunjukkan ini saja. Tolong kalian coba pahami lagi proses yang dilakukan di eliminasi Gauss secara manual. Oke, dan coba lihat di pseudocode ini, coba pahami apakah berhasil paham atau tidak. Minggu depan saya akan coba ulangi lagi yang bagian ini. Oke, saya akan coba ulangi lagi bagian ini. Maksud dari masing-masing bagian itu apa? Agar kalian logika berpikirnya itu dapat. Seperti itu. Ini yang bagian forward elimination ya. Yang sedangkan yang ini adalah bagian yang backward substitution. Seperti itu. Jadi hasil dari yang ini adalah matriks segitiga atas. Hasil dari yang ini adalah X1, X2, X3. Sorry. Dari belakang ya. X3, X2, X1. Seperti itu. Ini contoh programnya. Oke. Contoh programnya. Simple. Karena hanya untuk apa? Hanya untuk persamaan tiga variabel saja. Contoh programnya. Kemudian bagian yang pertama ini forward elimination-nya. Bagian yang kedua itu backward substitution-nya. Seperti itu. Ini kalian coba lihat ya. Nanti ini videonya akan saya upload. Kalian coba lihat lagi. Mungkin kalau pas melihat yang bagian ini, kalian coba pause dulu. Seperti itu. Pahami dulu. Masing-masing bagian seperti apa. Dari ini matriksnya A dan B. Untuk augmented matriks kita. Matriks A dan matriks B. Itu merepresentasikan ini ya, persamaan ini. Diproses kemudian. Oke. Diproses dengan forward elimination. Hasilnya jadi seperti ini. Segitiga atas. Oke. Kemudian ya, diproses dengan forward elimination, hasilnya juga jadi segitiga atas. Dan ini adalah hasil B untuk matriks segitiga atas ya. Jadi ini adalah hasil dari forward elimination. Oke. U dan B-nya. Kemudian dari situ diproses dengan menggunakan backward elimination. Akhirnya kita dapatkan nilai X3 terlebih dahulu, dari X3 dulu ya. Ini ya, untuk mendapatkan X3 dulu. Lalu baru for loop untuk mendapatkan X2 dan X1. Seperti itu. Walaupun ini sebenarnya persyaratan si programnya dibuat lebih general untuk bisa menghandle matriks N kali N. Ya, ini bisa menghandle matriks N kali N. Seperti itu. Jadi ini bisa mengkalkulasi matriks yang kita berikan, ukurannya berapa, nanti dia akan otomatis, dari sini dia otomatis ukurannya jadi sesuai, seperti itu. Gitu ya. Ini minggu depan saya akan ajar. Oke. Kelihatannya itu saja sih. Jangan lupa